Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asesmen gizi terkait kasus sistem pernapasan yang kelompok 4 beranggotakan saya Konita Adi Parawaksa, Ruth Meliana Sigite, Rosma Sinta, dan Korlin. Kemudian kami beranggotakan kelompok 1 di mana ada Rola Ayu Pangaribuan, Fani Oktavia Sinaga saya sendiri, Rani Kurniawati Manurung, Hena Lestari Harahap, dan Deborah Manurung. Ini dimulai dari asesmen. Ya, di sini kami akan mendiskusikan tentang asuhan gizi Tuan F, di mana ada asesmennya, antropometrinya, di mana BB-nya yang sekarang 48 kg, di mana BB biasanya 55 kg, dan di sini dia mengalami penurunan berat badan. Lalu ada tinggi badannya 170 cm, jika diubah ke dalam meter 1,7 dan dikuadratkan menjadi 2,89 meter kuadrat. Lalu ada IMT-nya di mana kami memakai berat badannya yang sekarang yaitu 48 kilo dibagi dengan hasil kuadrat dari tinggi badannya dalam meter 2,89 dan didapat hasil 16,60, di mana dia ini underweight didapat dari WHO 2014. Lalu ada biokimianya di mana HB-nya normal. Apa ini hematokritnya? Hematokritnya juga normal. Juga ya. Ya, untuk biokimia sepertinya normal semua. Yang ini HB normal itu dari nilai berapa sampai berapa? HB normal itu 12 sampai 16. Masih normal? Leukosit normal itu 5.000 sampai 10.000. Berapa tadi? 5.000 sampai 10.000. Berarti normal. Iya, itu normal.
Kalau hematokrit itu dia untuk pria normalnya itu 40 sampai 50%. Berarti ini enggak normal lah ya. Sampai 45. Berarti nggak normal. Normal dong. Berarti nggak normal. 38. Tapi aku dapat hematokritnya 40 sampai 48. Normalnya. Itu kan masih 38. Oh, Berarti iya. dia enggak. Berarti dia Iya, untuk laki-laki. apa kalau Iya, misalnya untuk dia laki-laki itu di bawah normal itu 40 sampai 50%. Itu abnormal. Itu abnormal kan? anemia. Terus tekanan darahnya. Tekanan darah normal itu 120/80. Iya, kan? 120. Iya. Berarti ini dia nggak normal kan? Nggak normal berarti. Nilai normalnya berapa? 120, 80. 80. Suhunya normalnya. Sebentar. Suhu. Suhu mana? Nadinya. Sama abang ya? Nadinya normal. Iya, aku nggak dapat kalau nadinya. Kalau misalnya ini kan dia aku dapat misalnya dapatnya itu 60/100. Itu normal. Dia ini 81. Ini normal Dia lah yang ya. normal cuma 60. Normal lah berarti kalau segitu. Berarti normal kalau segitu. Iya, normal. Lalu masuk ke fisik klinis. Itu udah psikisnya bukan sih? Ini sekarang yang dia Nah, ini historinya. klinisnya, terus yang ini fisiknya. Itu kan udah sekalian Fani isikan yang untuk fisik klinisnya. Berarti sekarang di history kan?
Ini masih klinis. Ini fisiknya. Tahu lah ya kan fisiknya itu kayak mana. Lalu asupan makannya. Iya. Langsung dibuat di bawah aja, Ivan. Itu. Fani itu enggak sebaiknya dipindah aja ya. Kan dia drop battery. Biar dia berurut gitu. Ini kan kita diskusi maksudnya, bukan merancang atau gimana. Ini kan udah ada. Ini biokimianya, terus sama klinisnya juga, fisiknya juga udah ada. Mana yang belum kelihatan sama kita aja, kayak ini asupan makannya itu gimana. Oh ya udah. Gitu pun jadi. Aja. Mana tadi kita waktu diskusi ini itu asupan makannya? Ya, itu ambil dulu. Dia di sini kan makannya nggak beragam. Dia makan minumnya yang manis sama gorengan. Ini riwayat makannya aja kan, Weh, yang sekarang. Iya. Terus kurang teratur juga kan, ini sekitar 1 jam, seling 1 jam dia. Iya. Dia makan pagi, terus siang, langsung malam. Selingannya dia nggak ada ya? Konsumsi seratnya juga kayaknya kurang. Ya kurang. Kurang serat. Dia masih makan buah sama sayur. Konsumsi Seharusnya serat TBC konsumsi serat Terlalu tinggi banyak kan? mengonsumsi berminyak enggak sih? enggak Iya, buat berarti aja konsumsi makanya- seratnya kurang. Makanya dia di sini makan makanan gorengan. Ya. Terus lihat lagi, Van. Teh manis, pisang, 1 buah, nasi uduk, tempe orek, bihun, telur. Kurang bervariasi ya. Kurang. Itu Ya. masukin aja nomor 4. Tidak bervariasi. Konsumsi seratnya apa? Itu konsumsi serat dia sayur bening sama buah ada. Masih kurang ya. Sebenarnya masih kurang. Tidak bervariasi. Oke. Coba lihat lagi. Ini masih bisa dibuat lagi enggak? Tapi dia malamnya itu nasi, soto ayam, sama kerupuk. Oh udah tadi ya, kalau ini dia seratnya enggak ada. Ada lagi kira-kira? Dia kayaknya di sini minumnya itu cuma teh manis saja ya kan? Dia kayak kurang mineral juga sih di sini dilihat. Kalau misalnya dikasih susu, Pagi teh manis, siangnya dia enggak ada. Itu Tapi kan makanya. Pagi teh manis, siang dia teh manis. enggak paham. Kalau kayak gini bukannya kalau kalau dibuat di kasus kayak gini minumnya enggak dikasih tahu ya enggak sih? Cuman dia kalau sering mengonsumsi kafein dikasih tahu. Kalau untuk mineralnya mungkin enggak dibuat. Jadi ini asuhan makannya udah. Dah.
Ini sampai sini kan untuk data dasar. Berarti sekarang ke identifikasi masalah. Tuh, ada nggak dia riwayat penyakitnya? Coba Dia ada di kayaknya sini dia kan mengonsumsi terapi obat yang TBC. diberikan Ada itu kayaknya. DOTS, daftar Ya. obat berstandarnya itu TBC kan. Ini satu kali 3 selama 6 bulan, tidak boleh berhenti minum. Berarti dia udah sakit Masih selama 6 kecanduan bulan obat. gitu. Nah, Sama, berarti dia udah menderita ini selama 6 bulan terakhir gitu kan. itu ambil dari obat yang diberikan aja, Pan, biar lengkap dari DOTS. Nih, terapi obat itu. Mm-mm. SPM. Ini riwayat penyakit sekarang kan? Atau yang dulu? Ini sekarang. Coba mengeluh batuk kering. Sekarang lah kayaknya. Tapi di sini Ini kan dahulu. selama 6 bulan. Selama 6, oh ya sekarang. Terus diagnosis, kita masuk ke diagnosis. Bentar dulu, ini udah. Kan kita masih identifikasi masalahnya lagi. Biar baru dia. Tapi kita bahas aja di sini kan kalau kita Ini ngertiin identifikasi masalahnya itu kayak gini, antropometri ini di underway. ya, menurut Dia yang antropometrinya dia yang underway. biokimianya gini kan. Yang ini Iya, coba lihat ke bawah. hematokrit rendah, Yang dia ada mengalami anemia. Ya, anemia. Ini udah Kayak sekali gini nanti. mengidentifikasi. Iya. Iya, maksudnya dijelasin lagi kan nggak kayak gini langsung nanti kita buat kalau ada leukemianya itu normal tapi di hematokritnya dia rendah anemia kan kayak gitu. Underweight. Berapa nilai apa menurut WHO? 17 koma berapa? 18,5 sampai 22,9. Lanjut Lavan yang apa biokimia. Tapi Van ini referensinya dari Kemenkes ya, bukan WHO. Ganti Van itu yang WHO-nya. Kemenkes RI 2020. Tapi di sini aku lihat Kemenkes 2014 loh. Sama Van. Sama. Udah yang koeks baru saya ini kan. Udah ini makanya kuliah foto. Nah, IB-nya
Ini yang yang 200 ini. Ini sering folder. Mana ada kopi yang komputer dong? Mana ada komputer? Nah, baru biokimia. Mana komputernya sama? Oke. Mm-mm. Ini nggak ada apa yang bersama-sama. Iya, masuk ke yang sudah jadi loh, Fir, yang 299 ini, iya. Bilang kepada. Kan nggak ada sih aku kirim sama ini tuh. Ini tengok ini. Kalau pernah di sini kan aku yang ini. Karena dari sini aku kirim. Oh iya. Makanya aku bilang sama foto yang tadi. Ini apa sih? Ini yang belum tahu. Ini tadi yang kita bahas itu. Dia dimasukin kemana sih? Itu masuk biokimia atau fisik klinis? Biokimia kayaknya karena dia ada BTA 1+. Iya, biokimia. Cuman dia nanti di sini masuk ke sini ke identifikasi masalahnya itu dia itu apa dibuat atau kita kutip aja dari buku yang ini. Ya dikutip aja kan, tapi cantumin dulu ya. Benar maju akhir awal mana awal bulan Dari sini ya sampai sini. Lang mikit ba? Ito ko sa dilulu ako sa M buya sa Dwarang. Dua tamu spesialis. Betul dalam satu dua mo sa M jadi mo. Guys, mga ganun. Katalah ko halo yaw. Logo mahati mana jurus kuno narono ni Dr. Maitini saya harus saya. Ini majolongan dari noni. Kalau di mana temukan dari? Ay situ ada ini nater amaset to. Ayun na. La lolo si kesuran na pagkakan ko naman. Iro, anong lo, indamana pinasali sabi si may mana ka. Ano ka pa naman kita kapasutan ka naman. Uno pala magyaro. Indamana. Kan tanto no daba panutan ka naman. Matiin nggak? Ano menta? Boleh dong gimana partisanan keluar kami tangboy guys kan harus utamakan kuliah. Laptop. Laptop. Iya. Ada hubungi mana ini? Kalau pemeriksaan hubungi mana kalau Ada lagi? Kan nanti nggak mungkin.
Asupan. Tapi weh, Asupan- situ dia bukan makan buah sama sayur. Maksudnya kurang apa ini? Nah, maksudnya ini kan pola makan dia nggak teratur. Kan makannya itu harus 3 kali utama, 2 kali selingan. Iya, dia cuma makan nasinya itu di pukul 7 sama siang, sama di malam itu pun cuma 1 penukar aja ini. Nasi Dan dia uduk nggak ada. Ini dia kan makan buah sama sayur. Asupan seratnya kurang kan? Mana ya? pemilihan makanan yang salah ini masuk juga ini kan. Masuk Aman kayak. itu. Ini lagi NI 585 asupan seratnya nggak ada kuat. NI 5.8.5. Terus Ya gini masuk nggak sih interaksi makanan dan obat? Dia kan ada konsumsi obat soalnya kan. iya ada dia konsumsi obat. Yang NC 2.3 itu. NC 2.3. Udah nih. Apa lagi kira-kira diagnosanya? Apa tuh? Hah? Kasih. Masih ada Jadi- diagnosa. Dia di Tolong. situ ada batuk darah kan? Apa? Ada batuk darah kan? Kesulitan menelan nggak? Ada. Batuk keringnya ada. Batuk ada. Batuk kering dan sesak. Weh, coba yang Heeh. lainnya aktif ya. Ini kan di record. Nanti kan diminta mana tahu dinilai video kita gitu kan. Kok cuma berapa orang yang ngomong gitu. Yang lainnya coba entah apa yang kalian bilangi gitu kan. Entah bilang penyakitnya kayak atau kayak mana. Setidaknya suara kalian itu kedengaran gitu. Ernest. Coba ke bawah. Oh ya. Ini kira-kira diagnosisnya udah ya? Atau masih ada? Lanjut Ada deh Van. batuk berdarah. Ada Mana? batuk darah yang di atas itu. Isi Itu klinis keluhan. itu. Keluhan batuk darah 2 hari. Itu masuk kemana? Tapi nggak bilang dia kesulitan menelan kan?
Ya, Enggak ada dibilang tapi. Kayaknya udah sih. kayaknya udah cukup. Baru masuk ke intervensi. Intervensi. Apa tujuan kita ini? Ini memperbaiki status gizi hingga mencapai normal. Perbaiki berapa? Ada terapi obat loh. Terapi obat ini kita nggak pakai diet lah berarti kan, terapi obat lah kan? Oh, obat kan? Ini ada terapi obat. Tapi dietnya juga kan berarti. Iya. Yang asupannya. Tetap aja pakai ini diet. Pakai diet juga gitu. Iya. Diet Iya. itu kan untuk memperbaiki status gizinya hingga mencapai normal. Karena kan dia underweight. Ini masuk dia. Dia meningkatkan badan hingga mencapai status gizi normal. Soalnya aku nggak kayak di sini ada pembatasnya ya. Selain dari depan bisa nyalip. Terlalu bisa dengar apanya. Ini sering bawaannya dia kayak apa sih? Jadi ini bisa terjadi karena kelalaian peneliti. Ada kebersihan dan ada kelalaian. Ya, bisa jadi kelalaian, apalagi kan dulu sudah saya mengatakan bekerja, tapi saya hanya tidak nyaman saja. Ya, kalau yang bersangkutan mengatakan dirinya nyaman. Kita yang beredar, dugaan awal memang terjadi akibat Jody sang sopir dalam kondisi mengantuk. Namun, beliau secara tegas membantah alasan tersebut. Dari kemungkinan jika sang sopir dalam kondisi mengantuk, apalagi pihak kepolisian juga tak menemukan bukti pengereman di lokasi kejadian, yang artinya saat tragedi itu terjadi, mobil tidak dalam kondisi parah. Kata lagi, juga bisa dikenakan pasal berlapis. Jody akan ditetapkan sebagai tersangka. Pasti dalam posisi dari serta tiba-tiba memelas.
Jadi dia keluar, dia mungkin dengan kecepatan tinggi itu kalau ngantuk. Enggak, kalau dia misalnya pakai ngantuk dia pasti ada kaki, ada kerennya. Ini tidak ada pengereman. Jadi menteri ini. Bisa ada dua hal. Dia Formasi. batik itu artinya kondisi itu capek yang masalah. Jadi capek yang masalah itu bisa kita tiba-tiba seperti brainstorm atau, nah ini saya takutkan, dia lagi bermain handphone juga. Saya memang kemudian ketika rekaman atau instagram dalam buku yang dihapus ini bisa tambah fatal bagi bersangkutan karena yang bersangkutan berarti kehilangan interaksi asal ini ada di negara. Pihak keluarga sendiri hingga kini masih diselimuti rasa haru dan kehilangan yang mendalam. Baik dari keluarga Vanessa Angel maupun Bibi kepolisian dalam pengungkapan tragedi kecelakaan maut yang menimpa dan namun mereka juga memang sangat disayangkan jika dugaan-dugaan yang beredar itu benar-benar terbukti. Jiwa yang paling membingungkan adalah nasib Dara sang putra tercinta. Selain harus turut menjadi korban, ia juga harus kehilangan kedua orang tua di usianya yang masih balita. Benarkah pihak keluarga tak menutup kemungkinan jika suatu saat akan menuntut Jody sang supir? Tapi anak muda juga bisa emosinya muncul. Ini saya bukan masalah emosi ya. Ini lebih kepada kelalaian gara-gara tapi Malam terdapat di sekolah untuk dapat diraih. Ya, itulah sebuah garis hidup yang telah ditakdirkan Tuhan pemilik alam jagat raya yang tentunya tak bisa dihindari oleh siapapun. Apapun penyebab yang menyertai, ini Vanessa Angel dan Febri Andriansyah telah tenang. Apa jenis dietnya ini? Kembali ke hadapan sang ilahi. Meski berat bagi keluarga dan para sahabat yang ditinggalkan, namun hanya belum ada keikhlasanlah yang kini bisa dipersembahkan bagi Vanessa dan Gigi. Selamat Vanessa Angel. Dia TB bukan? Dia TB. Ada lagi. Berarti dia underwatch ya? Iya, Emang dia dia underwatch? Saat berlaku kepada Perhitungan.
Perhitungan mau hitung di sini juga atau sendiri aja nanti per kelompok? Per kelompok aja boleh. Tapi kita tentuin dulu ini kan kita pakai. Masing-masing kelompok aja untuk perhitungan kan. Kalau di sini nanti lama. Iya, secara ininya Perhitungan menggunakan apa itu? Sekarang terapi edukasi. Ini kayak makanan sumber energi yang dianjurkan kayak gitu kan. Iya. Iya, iya. Itu sendiri-sendiri aja gitu. Ini terapi edukasi. Iya, terapi edukasi. Enggak, kita bahas aja sampai. Tapi nggak usah kita kasih tahu semua. Maksudnya kita buat gambarannya aja. Dia misalnya kan terapi edukasi. Dia memberi edukasi ke pasien kayak gini, seperti itu. Nanti nggak usah diketing, nggak apa-apa. Yang penting kita bahas aja dulu. Apa dia terapi edukasi? Dia terapi edukasi. Keberanian inovasi warga Halo Green Beauty membawa manfaat warga Dia untuk terapi edukasinya itu memberi edukasi kepada pasien dengan keluarga mengenai diet yang diberi, menjelaskan tentang hubungan gizi diet. Sini kan dietnya TB, tentang hubungan gizi dengan penyakit ini, tuberkulosis. Kayak gitu kan. Terus Ya, untuk iya. lagi. Itu satu lagi menurut aku kan dia minum Coba obat bikin nih. di kolom chat aja biar aku copy kemarin. Untuk itu obat itu dia kita pastikan dia itu tahu kalau dalam 6 bulan itu dia nggak boleh kehilangan sekali minum obat. Misalnya kan itu tadi di atas 1 kali 3 hari. Jadi setiap makan dia harus minum obat selama 3 kali dalam sehari. Jadi dalam 6 bulan itu dia nggak boleh sampai lupa minum obat. Iya, itu rutin. Rutin. Nanti dia kalau misalnya dia lupa dalam sekali itu dia harus ngulang lagi dari awal. Iya kayak gitu.
Terus edukasi untuk makanan teratur nggak, Weh? Pan, itu yang tadi aku bilang lagi nggak? Perlu diketik nggak? Diketik aja semua. Sekalian Fanny ngetik itu, ini kan untuk terapi edukasinya itu 2. Materi edukasi gizi sama aplikasi edukasi gizi. Udah kan cuma yang 2 itu aja. Terus kebalik, Pan ini dulu, yang bawah dulu baru yang atas. Oke. Sekarang Apa lagi? udah sekarang masuk dan evaluasi. Media edukasinya nggak dibuat, Weh? Gimana? Media edukasi. Ininya Yang mana? preskripsi dietnya, Weh. Kayak dia Yang dikasih mana? makanan lunak atau makanan biasa. Buat media terapi edukasinya itu. Habis gimana? materi edukasi kan ada aplikasi edukasi atau media aplikasi. Nggak dibuat juga. Enggak, yang aku bilang tadi itu materi edukasi. Yang Fanny bilang tadi apa? Itu aplikasi edukasi atau masih materi edukasi? Yang ini, yang kedua. Ya. Itu kan aplikasinya atau masih materi edukasinya? Yang ini bukan aku, yang ini tadi siapa yang ngomong? Ini yang kedua tadi siapa yang bilang? Coba kon apa tadi yang untuk aplikasi edukasi gizinya gimana? Maksud Kunita ini ya alat bantu untuk nyampein edukasinya kayak gitu. Itu, Weh. Buatin Van. Jam 10.
Untuk Monef perlu nggak menanyakan keluhan itu? Di sini bukannya kita memantau berat badannya nggak normal, mempertahankan status gizi kayak gitu nggak? Itu. Maksudnya di Monef ini kan kita nggak mananya lagi, tapi kita memantau berat badannya, ada nggak perubahan kayak gitu? Kalau Monef biasa ya dipantau terus ada targetnya dia mau sampai kayak mana. Ya. Itu nggak dihapus Dia pandangan dipantau supaya naik berapa per minggu gitu. Iya. aku yang pertama itu bisa nggak dihapus. Nggak dihapus, ganti aja memantau berat badan kayak gitu. Yang mana yang diganti? Yang pertama. Yang ini, yang nilai pemeriksaan laboratorium. Bukan, ini yang Monef. Kan dia yang Monef pertama ada menanyakan. Di sini Ya. kita nggak menanyakan kayak gitu, kita memantau. Berapa dibikin? Dan kemudian memang tak mau menunda momen pernikahan. Kalau biasanya pengerjaan kami nggak dibuat hingga apanya sampai batasnya nggak ada, cuman kami buat memantau perubahan kenaikan berat badan hingga normal gitu aja. Kan semalam ada kita tentuin dia normalnya berapa, boleh dimasukin. Kan ini tadi memantau perubahan kenaikan berat badan, dia normalnya nggak dimasukin yang semalam itu. Kayaknya adalah di atas normalnya itu berapa. Ini nih yang IMT itu ya. Ini kemarin kan kita yang waktu kuliah sama UNES itu kan ada dikasih PPT, ada sama kalian? Ada. Itu mau ngapain? Coba dilihat di situ ada nggak apanya, entah syarat dietnya atau jenis dietnya. Itu kan saluran pernapasan juga kan, untuk TBC juga ada kalau nggak salah kemarin itu, atau cuma untuk COVID-19? Bentar aku buka, tapi dari semua penjelasan Bapak itu kemarin tentang COVID aja. Iya. Iya, tentang COVID kayaknya. Cumanan. Cuma lihatlah dulu. Mana sih? Sini syarat diet nggak ada. Yang ada cuman menghitung total kebutuhan energi. Terus apa itu? Total kebutuhan energinya. Perhitungan kan, bukan atau total energinya? Perhitungan di sini untuk kondisi stabilnya itu 30 sampai 35 kilokalori berat badan ideal per hari gitu. Terus pakai critical in. Per kilo berat badan ideal.
Berarti ini pakai BBI lah. Ya. Iya, dicari dulu BBI-nya berapa. Protein lemaknya nggak ada ya dibikin? Ada. Aku mau nanya lah, ini kan BBI itu dipakai saat apa? Soalnya kan tugas kita kemarin, dia karena BB-nya INT-nya berlebih, jadi pakai BBI. Sedangkan di sini dia underweight. Apa harus pakai BBI juga? Dia kalau misalnya dia setauku kalau misalnya berat badannya IMT-nya itu nggak sesuai, kalau misalnya obesitas atau underweight baru dia pakai BBI. Kalau Berarti normal kita pakai BBI lah. Oh gitu. Berarti kita pakai lah. Itu kemarin rumusnya apa ya? Yang tinggi badan kurang 100 kali 90%. Itu. Iya, tinggi badan. Dia masih belajar. Nanti hitung masing-masing boleh. Per kelompok. Maksudnya rumusnya Ini kan aja. tadi di PPT Bapak itu 30 sampai 35 kan. Di sini dari buku Kemenkes itu dia 25 sampai 35. 25 sampai 35 dan yang 25 sampai 35 aja nggak apa-apa. Soalnya di sini 30 sampai 35. Jadi ini kita pakai mana, yang 25 atau yang 30? Yang ini juga boleh, yang 25 aja boleh, yang 25 sampai 35. Diganti aja gitu. Sumbernya itu. Iya. Soalnya Bapak di sini kasih 2 juga, dia ada itu untuk kondisi stabilnya, untuk kondisi critical ill-nya, kayak yang di buku Kemenkes 25 sampai 30. Inilah, karena dia kan underweight juga. Terus untuk untuk karbohidratnya itu 50 sampai 60% dari total kebutuhan energi. 50 sampai 60% total kebutuhan energi. Proteinnya 15 sampai 25%. Lemak 25 sampai 30%. Ini untuk yang perencanaan menunya kan, untuk yang pagi, selingan, siang, malam itu sendiri-sendiri aja atau kayak mana? Sendiri-sendiri aja lah ya? Ini perhitungan kebutuhannya kan kita masih sampai BBI. Nanti ini pakai rumus apa? Pakai rumus apa ini? Pakai Mifflin aja nggak? Mifflin enggak? Di ini Mifflin pun jadi. Di Kemenkes ini tadi, kalau nggak salah aku lihatnya BMR sih. BMR. Iya, di sini BMR loh, bentar ya. Kayu mana apa dari sini? Entar lu apa? Ini BMR dia. Kelompok lain sih pakai BMR juga kalau nggak salah. Oh iya. Ya udah kita pakai itu aja. BMR aja. Gitu. Oh di situ juga nggak. Ini dia pakai faktor stres kan ya? Di sini juga ada, kalau nggak salah tadi aku baca itu ada faktor stresnya juga. Iya. Kan di ini di Kalipal juga kan?
Iya dikali PAL, baru dikali faktor stres. Palnya dulu, ini kita pakai apa palnya? Sedang apa ringan? Dia Palnya nggak wira satu. sosial ekonomi menengah, berarti dia sedang lah kan. Nggak satu, tapi dia bed rest di rumah sakit. Iya, oh Kemarin iya. itu kan Kemarin itu kan kalau di satu. rumah sakit dia palnya satu. Iya. Buatin aja Pak nanti. Di bawahnya aja untuk palnya itu satu. Palnya boleh berapa? gitu. Satu. Terus aku kurang tahu yang faktor stres itu gimana masukinnya. Iya, aku kurang Iya, aku pun kurang ngerti juga. Tapi di buku Kemenkes katanya dilihat juga apa faktor stresnya dimasukkan. Tadi ada aku baca sih, cuman lupa letaknya di mana. Nih, sebaiknya dalam perhitungan kebutuhan energi menggunakan formula yang memperhitungkan faktor koreksi stres. Iya, dari faktor stresnya dari mana? Itu loh, makanya nggak tahu juga sih dilihat dari mana. Berarti cut off-nya di sana nggak ada ya kan? Di buku itu. Di buku nggak ada, cuman buat gini aja dia. Itu buka buku Kemenkes ini soalnya nggak ada dibuat faktor stresnya. Cuma menjelaskan aja. Nggak ada dibuat rincinya faktor stresnya. Tapi kalau dibilang faktor stres kan, di kasusnya ini enggaknya terlalu berat kali dia kan. Van, kalian kemarin ada pernah pakai faktor stres enggak? Pernah di kasus sebelumnya yang gastrointestinal itu, yang lambung itu. Kan dia ini di rumah sakit. Kalau untuk faktor stres itu dilihat dari mana? Nggak tahu juga, aku juga kurang tahu itu dilihat dari mana. Semalam kalian siapa yang ngerjain faktor yang ada faktor stresnya? Siapa kemarinnya? Iya, masalahnya di sini kan kita kalau masukin faktor stresnya itu dari mana? Kalau semisal kayak PAL kan dia ada untuk yang sedang segini. Di sini kita nggak tahu. Kalau yang itu kita tengok di internet pun ada. Kalau untuk yang nilai faktor stresnya itu ada, tapi kan kita sesuaikan juga dengan kasusnya. Di kasus ini dia juga nggak ada dibuat kan, nggak ada dijelaskan juga kerjaannya itu berat atau kayak mana. Dia cuma dibuat wira swasta sosial ekonomi. Dilihat juga sih dari jenis penyakitnya kayak yang dibilang Yunda sebelum-sebelumnya itu kan. Di kasusnya itu ada nggak dijelaskan kalau dia itu kerjanya berat atau berpikirnya kayak mana yang buat dia jadi stres. Makanya bingung juga ini masukkan faktor stresnya itu kayak mana gitu. Ini kalau wira swasta menurut kalian sibuk nggak dia? Banyak nggak kerjaannya? Wira swasta sosial ekonomi ini kayak mana sih? Enggak, beda. Dia kan pekerjaannya wira swasta, sosial ekonominya menengah kayak gitu, bukan Wira swastanya dia tuh ngapain? Kan wira swasta banyak. Wira swasta kan banyak, makanya aku nanya, kalau wira swasta itu biasanya kerjanya berat enggak? Biasa aja sih, sedang-sedang aja. Karena kan orang tua aku juga sedang aja, weh. Kesedang aja kita bikin. Kesedang aja kita buat untuk pekerjaannya itu. Iya, tapi kan di sini terstres. Udah, Mak. Berarti ringan. Faktor, kalian ada buku penuntun diet enggak? Di situ kalau nggak salah ada faktor stres. Enggak, ini kan bukan cari PAL lagi, kita mau cari faktor stres. Iya, Aku enggak ada, Van. Enggak ada, tunggu cari ya, aku ada sih. Iya, cari.
Ini aku mau nanya, yang untuk nyari BBI itu rumusnya kemarin itu apa? 90% dikali TB dikurang 100 kg ya? Untuk mencari BBI. Iya. BBI itu TB kurang Tinggi badan dikurang kali 100 dikali 90. 90. Kali 90. Iya, 90%. 90%. Iya, pas. Coba lihat di grup yang aku kirim itu. Dari buku penentu diet ini. Ini dia masuk ke TB paru nggak sih? Dia kan yang tidak ada Iya, stresnya itu nggak mungkin. Stres ringannya itu pandangan saluran enggak. Terus yang sedang itu bedah tulang enggak juga. Kayaknya dia masuk ke stres berat. Yang satu Tapi kalau yang stres berat itu kan komplikasinya, Ruth. Kenapa? Kalau yang TB berat itu, stres beratnya kan TB paru tambah komplikasi kan? Bukan TB paru aja. Oh iya. Gimana ya? Bentar. Tapi di sini juga ada dibuat nyeri perut sebelah kiri atas. Ini kalau nggak salah itu lambung ini. Kenapa? Yang nyeri perut sebelah kiri atas itu masuk ke lambung. Berpengaruh sama TB. TB kan di pernafasan. Dia itu makanya dia juga ada mengeluh batuk kering dan sesak keringat dingin. Dari perut sebelah kiri atas itu masuk ke lambung. Aku bilang dia stres berat itu karena kan untuk stres ringan sedang aja dia keluarnya nggak ada yang masuk. Coba lah lihat. Dia kalau nggak berat sangat berat. Sangat berat dia nggak mungkin. Ya makanya. Berarti Yang masuk ke berat lah. Paru. Iya, ke berat aja, weh. Karena dia juga ada sakit lambungnya juga ini. Ini kan untuk yang berat 1,5 sampai 1,6. Nanti kan itu kita yang masukin, terserah kita masuknya di sini berarti dia stres berat kan? Berat. Oke. Ini untuk laki-laki. Dia untuk faktor stresnya itu nggak ditentuin ya? Maksudnya sama dia untuk cowok sama cewek? Sama itu.
Oke. Berarti dia berat. Betul. Udah sampai sini aja berarti. Udah jelas kan? Gak Kita ada. sekarang bahas apa namanya, gambaran menunya aja sekarang kan. Kalau menu kan itu masing-masing kelompok. Maksud- Oh iya, kita ini nggak pilihan menunya itu mana itu tadi? Dia apa yang bisa dimakan, apa yang nggak bisa dimakannya? coba lihat ada nggak di situ di PPT Bapak, biar aku lihat dulu. Dia nggak boleh makan makanan yang bergas ya? Iya, kalau di Kemenkes nggak boleh makan yang bergas. Boleh dibuat itu Pan untuk pantangannya. Di bagian Itu mana? pantangan. Enggak, kan untuk perencanaan menu aja buat. Tetapi sebenarnya kita di sini disuruh kan diskusinya asuhan aja, nggak sampai menu. Ya maksudnya kan untuk pemilihan makanannya apa? Pemilihannya aja. Oke, Iya. boleh. Kalau di Kemenkes ini tulisannya bentuk makanan yang mudah dicerna dan hindari makanan yang menimbulkan gas. Ada lagi nih. Kalau di PPT Bapak itu nggak ada dibuat sih. Cuma dari Kemenkes saja. Berarti udah gini aja lah kan? Udah. Oke. Ya, Tutup aja. Siapa yang mau tutup? ini nanti kesimpulannya dibuat PPT kan jadinya. Iya, nanti kesimpulannya buat PPT juga. Berarti ada berapa yang kita kumpulin? 4. Bukannya yang ini, yang PPT itu ini laporan kita itu dijadikan PPT kayak biasa. Kesimpulannya juga. Coba Kesimpulan penjelasan Ibu ini disuruh buat PPT lagi. Kesimpulannya. Enggak, maksudku ini PPT-nya satu untuk kita yang 2 kelompok atau memang satu kelompok tetap PPT-nya ya? Masing-masing kurasa. Oh ya udah buat masing-masing aja. Berarti nanti tugasnya untuk laporan 1, PPT-nya 2. Kan rekaman ini untuk kelompok kita berdua kan, kelompok 1 sama 4. Ya. Iya. Rekaman dia juga. Wih. Ini nanti yang edit Konita jadi kan? Mana Konita? Ini kan setiap kasus 2 kelompok berdiskusi menentukan asuhannya, baru buat hasilnya sesuai kesepakatan 2 kelompok dalam bentuk PPT. Kayaknya satu PPT aja nih untuk 2 kelompok enggak? Kayaknya ya. Iya kan? Hasil Iya, hasil ini untuk 2 kelompok. Tapi nanti PPT laporan baru ada. Iya 2 gitu. Apa kira-kira yang mau buatin PPT-nya? Ini besok malam kan apanya deadline-nya? Iya, bukannya hari Senin.
Ya Senin dia itu besok tengah malam gitu. Minggu tengah iya? malam. Aku lihat sih memang kayak gitu. Astaga. Siapa yang bisa buatin PPT, weh? PPT hasil ini kan, hasil diskusi kita ini kan. Iya. Aku aja Pani mau? yang buat. Oke. Buat tiapan? Ya. Tapi nanti Ini kirim, nanti, kirim nama sama NIM kalian berurut aja, tapi satu list bikinnya, jangan pisah-pisah biar bisa ku tengok. iya Van, ini nanti kirim ke grup juga ya. Ini yang Word-nya. Iya, nanti ku kirim balik. Oke. Tutup aja, Kon. Udah berarti kan? Ini salah aku nih tapi buka kemarin tuh. Iya. Udah nih, tutup langsung aja. Porlin, Rosma. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai diskusi asesmen gizi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.